wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi, thumma khususan ila muallif hadal kitab Al-Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali wa Syekh Muhammad Ibrahim Al-Baijuri, anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ila darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita mulai dengan membaca niat ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimati ma'al lutfi wal afiyati wa salahil akibati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali kumpul di majelis mingguan kita di Masjid Baitur Rahman. Kajian Senin malam Selasa dengan kajian kitab Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad bin Syafi'i Al-Fudali. Kitab ini berbicara tentang ilmu akidah atau ilmu tauhid. Minggu lalu seperti biasa kita murojaah sedikit sebelum memulai. Minggu lalu kita berbicara tentang as-sifatu ats-tsaminatu al-wajibatu lahu ta'ala al-iradatun. Kita bicara tentang sifat Allah iradah, ya, iradah. Definisi iradah kemarin kita bilang sifat yang mengkhususkan sesuatu yang mungkin dari beberapa kemungkinan. Contoh dikatakan contohnya ada sesuatu manusia memiliki kemungkinan tinggi dan pendek. Sifat iradah nanti yang menentukan mana yang dipilih. Bisa manusianya menjadi tinggi, bisa manusianya menjadi pendek. Lalu bedanya apa sama kudroh? Kalau kudroh menampakkan tinggi atau pendeknya. Kalau iradah memilihnya, yang menentukannya itu iradah, yang menampakkannya itu kudroh. Lalu dikatakan juga minggu lalu kita berbicara diberi contoh misalkan Zaid sebelum ada wujudnya, ada kemungkinan ada pada zaman ini, ada kemungkinan tidak ada.
Contohnya misalnya anak Abdillah, sebelum ada dulu sebelum diputuskannya iradahnya Allah, Habib Abdillah bisa ngajar di sini, bisa nggak ngajar di sini. Sampai Allah tentukan datang iradahnya, ternyata Habib Abdillah ngajar di sini. Nah, berarti yang menentukan itu iradahnya. Yang menampakkannya akhirnya Habib Abdillah jadi ngajar, berarti itu namanya kudrahnya Allah. Nah, bisa jadi kan beberapa orang ngajar di sini. Oh, ternyata yang malam Selasa yang ngajar Habib Abdillah. Nah, begitu. Jadi kalau iradah memilihnya, kalau kudrah memunculkannya atau menampakkannya. Nah, kita bicara masalah itu. Lalu ketika sudah nampak manusianya ada pilihan lain, bisa cerdas, bisa tidak cerdas. Nah, ternyata Allah pilihkan dia menjadi cerdas. Nah, yang memilihnya itu menggunakan sifat Allah yang iradah, ya, memilih pokoknya iradah. Lalu pas sudah dipilih, dinampakkannya, oh ternyata orang ini pintar, Allah tampakkan kecerdasannya itu dengan sifat Allah yang kudrah, ya. Jadi gampangnya begitu. Minggu lalu kita bicara masalah kudrah dan iradah karena kedua hal ini berkaitan. Dan juga kita bicara minggu lalu bahwasanya kudrah dan iradah berkaitan dengan hal-hal yang mungkin, ya, bukan yang mustahil. Nah, kita sebutkan minggu lalu gitu. Nah, definisi mungkin kemarin kita katakan, ya, sesuatu yang bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Nah, contohnya apa? Tadi kita bilang bisa tinggi, bisa pendek, nah, bisa cerdas, bisa bodoh, dan seterusnya. Lalu dikatakan juga seperti itu minggu lalu. Pokoknya berbicara perkara itu. Nah, yang belum kita bahas adalah macam-macamnya. Nah, yang punya kitab halaman 47 paling bawah, yang paling bawah, halaman 47 yang paling bawah. Wal iradati at-ta'alluqani, ta'alluqus suluhil qadim wa huwa salahiyatuha litakhsisil azalan fa zaidun tawilun au qasirun yajuzu an yakuna ala ghairi ma huwa alaihi bi'tibar salahiyatil iradati fahiya salihatun lianna yakunu zaidun sultanan wa an yakuna zabbalan bi'tibari wa ta'alluqis suluhi. Nah, di sini pembagian yang pertama berbicara tentang ta'alluq suluhil qadim. Nah, apa itu ta'alluq suluhil qadim? Kita tulis dulu biar nggak lupa. Dikatakan pertama ta'alluq suluhil qadim. Ini yang pertama pembagiannya daripada sifat iradahnya Allah. Apa ta'alluq suluhi? Nah, sebenarnya ini kemarin banyak kita ulangi, ya, masalah ta'alluq ini. Anda mau ulangkan juga sedikit karena kita banyak bakalan ngebahas masalah suluhi. Ada suluhi, nanti pembagian kedua namanya tanjizi. Nah, Anda jelaskan ulang dulu, ya. Suluhi itu definisinya kemarin Anda jelaskan bahwa sesuatu yang sudah Allah siapkan, nanti sampai datang waktunya maka Allah nampakkan. Nah, yang Anda kasih contoh manusia kita sendiri di zaman azali itu azali juga penting, ya. Azali ini adalah zaman sebelum kita dilahirkan atau masih di yaumil ma'af, masih di langit dah, entah di mana deh. Pokoknya zaman kita belum ada, itu namanya zaman azali. Nah, ta'alluq suluhi itu ketika kita di zaman azali itu Allah sudah menyiapkan, tinggal Allah tentukan akan diwujudkan di sini atau di tahun yang ini. Nah, bisa jadi lahir tahun 1990, bisa lahir tahun 2000. Nah, istilah kata. Nah, suluhi, ta'alluq suluhi itu begitu. Nah, jadi definisi suluhi ini Allah sudah siapkan, tinggal nanti Allah pilihkan. Nah, Allah pilihkan bisa tinggi atau bisa pendek, tadi Anda bilang. Nah, ini yang ta'alluq suluhil qadim. Nah, jadi definisi suluh ini perlu kita pahami, ya, karena bakal
ulang-ulang lagi, suluhi, ta'alluq, suluhi, ta'alluq, suluhi. Nah kalau misalkan sampai nanti datang waktunya, maka Allah nampakkan. Contoh lainnya, hari kiamat, saya kata Allah sudah tentukan, ya. Cuman kita kan nggak tahu kapan. Tapi sudah ada belum? Sudah ada. Allah sudah tentukan. Nanti sampai datang waktunya, maka Allah tetapkan. Nah, itu namanya ta'alluq. Lalu dikatakan juga, dilanjutkan di sini. Kalau di sini contoh ta'alluq suluhil qadim adalah, jadi kan ta'alluq iradah tadi Anda katakan pada sesuatu yang mungkin, ya, sesuatu yang mungkin. Diberi contoh Zaid. Zaid itu bisa jadi sultan, bisa jadi di sini bahasanya orang yang miskin, pemulung dikatakan begitu. Nanti sifat irodahnya Allah yang memilihkan. Oh ternyata Zaid menjadi seorang sultan, atau menjadi kalau di kita presiden gitu ya. Bisa jadi dia presiden, bisa jadi dia sultan. Nanti Allah pilihkan. Nah itu sifat yang pertama, suluhil qadim. Suluhil qadim. Jadi suluhil qadim itu memilihkannya, saya kata memilihkan daripada segala kemungkinan. Kalau yang kedua, walaha ta'alluqun tanjizi qadimun wa huwa tahsisullahi ta'ala syai'a bisifatil lati huwa 'alaiha fal ilmu alladhi tasafa bihi bi iradati fatakhsisuhu bil ilmi mathalan qadimun wa yusamma ta'alluqun tanjizi qadiman wa salahiyatu hali takhsisi bil ilmi wa ghairihi bi i'tibari dzatihi bi qat'in nadhari an takhsisihi bil fi'li. Nah, kalau yang kedua namanya ta'alluq tanjizi. Ta'alluq enggak jelas di sini nih. Tanjizi. Ta'alluq tanjizi yang kedua. Nah, tadi qadim, kedua tanjizi. Tanjizi dikatakan oleh penulis Allah menentukan sifat tertentu pada dirinya, tetapi yang sudah ditentukan. Maksudnya kalau yang tadi kan pilihan-pilihan, ya, bisa tinggi, bisa pendek, bisa cerdas, bisa kurang cerdas. Kalau yang kedua itu memunculkannya, setelah ditetapkannya. Oh ternyata kalau di sini tadi tinggi atau pendek, ya. Di sini sudah ditentukan. Oh, ternyata iradahnya Allah dia tinggi. Di sini pilihannya cerdas atau bodoh. Jadi kalau di sini tuh suluhil qadim Allah belum tentukan. Di ta'alluq tanjizinya Allah tentukan ternyata dia cerdas atau ilmun dikatakan di situ. Jadi akidah begitu. Dan lagi-lagi ulama membahasnya sangat detail, ya. Kita nggak kepikiran mungkin kayak membahas kok bisa ada sifat yang sebenarnya kalau kita nggak jelasin betul-betul kan kudrah dan iradah ini mirip-mirip, ya. Allah pilihkan ini, Allah tentukan ini. Karena kudrah itu kan kemampuan Allah untuk menetapkan sesuatu, Anda bilang. Ternyata pas dibaca lagi, iradah juga menentukan sesuatu. Ternyata lebih khususkan lagi. Oh, kalau iradah hanya memilihkan, kalau kudrah Allah menampakkannya. Nah, kalau contoh mudah lainnya, misalnya pabrik ngasih pilihan gelas misalnya. Gelas nih ada banyak pilihan. Nah, iradahnya Allah itu menentukan dari segala macam pilihannya. Ada yang bentuknya begini, ada yang bentuknya lonjong, ada yang bentuknya kotak, ada yang ada pegangannya. Itu pilihan tuh. Nah, itu suluhinya, suluhil qadimnya, banyak pilihannya. Nanti yang terpilih itu masuknya ke tanjizi. Oh, ternyata gelas nanti yang kita cetak itu yang tanjizi, tapi itu yang dipilihnya, ya. Nah, kalau cerita pabriknya, oh ternyata yang dipilih gelas yang begini. Begitu diproduksi, setelah ada wujudnya itu disebut sifat apanya? Sifat kudrahnya Allah, ya. Jadi pas tadi di pabrik masih diseleksi belum tahu yang mana, itu iradahnya.
Tapi setelah sudah diproduksi, sudah ada bentuknya, itu sifat kudrahnya Allah Ta'ala. Lalu juga dilanjutkan di sini, ta'alluqus suluhi qadim ta'alluqus suluhil qadim wa qala ba'duhum laha ta'alluqun tanjizi hadithun wa huwa takhsisun zaidun bitawil mithla hina yujadu bil fi'li fa ala hadha yakunu laha thalathat ta'liqat. Ini sama kurang lebih, enggak usah kita ulang karena iya. Sama dari tadi kayak yang Anda jelasin. Anda jelasin bukan Anda ulang-ulang. Memang di kitab dijelasin begitu. Jadi biar penulis tahu bahwasanya kita ini di zaman kedepannya butuh beberapa contoh, sehingga kita ketika dijelaskan jadi paham, nggak cuman sekedar satu contoh selesai, enggak. Jadi kalau kita kasih beberapa contoh, niscaya orang jadi lebih paham. Lalu juga dikatakan wa'lam anna nisbatut takhsisi lil iradati wal ibrazu wal ijadu li qudratil majaz. Kesimpulannya ini terakhir kesimpulan daripada kudrah dan iradah, bahwasanya segala sesuatu yang berkaitan dengan menentukan, segala sesuatu yang berkaitan dengan menentukan dan memilih. Menentukan dan memilih ini miliknya siapa? Miliknya apa? Kudrah apa iradah? Kalau milih, miliknya iradah ya. Iradah ini menentukan sama memilih. Lalu wal ibrazu wal ijadu li qudrati majazan. Kalau Muhammad menentukan dan menimbulkan, menampakkan dan mengadakan. Apa ya? Mengadakan ada ya bahasa Indonesia? Ya pokoknya begitu deh. Mengadakan jatuhnya ke kudrah. Jadi ini kata kuncinya. Kalau kita lagi bicara Allah memilih kita, berarti itu sifat iradahnya Allah. Allah menentukan kita begini, berarti itu sifat iradahnya Allah. Oh, Allah menampakkan atau Allah mengadakan kita lahir di tahun segini. Allah menampakkan kita orang yang menjadi tinggi, orangnya tinggi. Itu sifat kudrah. Itu kesimpulan dari muallif. Dan yang paling penting dikatakan terakhir, wabil iradati mubrizun wal mujidu haqiqatun huwallah jalla wa ala bi qudratihi fayaqulul amatil qudratu taf'alu bi fulanin kadza in arada qailun annal fi'la lil qudratil haqiqatan an aulaha walidzatil kufrun wal iyadu billahi ta'ala balil fi'li lidzatihi ta'ala bi qudrati. Yang terakhir sebelum ditutup sama muallif, sama penulis, dikatakan kudrah dan iradahnya, inti daripada kudrah dan iradah ini bukan hanya perkara menentukan dan memilih tadi ya, bukan perkara menentukan, memilih ataupun menampakkan dan mengadakan, tetapi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah ya. Ini definisi yang dibuatkan oleh ulama. Definisi dibuatkan oleh ulama, sehingga hasil akhirnya nanti bahwasanya Allah lah yang memilih segala sesuatu yang ada di alam ini maupun menampakkannya. Itu jadi secara garis besar bukan kehendak daripada manusia, karena ada beberapa pemahaman yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu itu datangnya dari Allah tanpa ada usaha dari manusianya atau dari makhluknya. Ada lagi yang mengatakan segala sesuatu itu sebab diri saya sendiri, sebab usaha saya sendiri. Saya kaya nih karena saya kerja, bukan karena Allah. Kalau saya nggak kerja, ya saya nggak bakal kaya. Kalau saya kerja, saya pasti kaya.
Nah itu ada dikatakan. Nah kalau yang pertama itu mengatakan semua sebab saya tanpa campur tangan Allah disebut qadariyah. Qadariyah berkata semua tuh saya, nggak ada campur tangan Allah. Saya kerja saya kaya, saya nggak kerja saya miskin. Padahal belum tentu. Ya kayak kemarin api sifatnya kan membakar, padahal belum tentu kebakar. Contohnya Nabi Ibrahim. Nah, berarti ada campur tangan Allah, betul kan? Nah, yang kedua tadi Jabariyah. Kalau Jabariyah semua datangnya dari Allah. Udah nggak usah kerja deh, aneh mau tidur di rumah, duit ntar juga datang. Nah, atau percuma aneh ke sono, nggak bakalan juga aneh ditanggepin sama orang. Pokoknya orangnya pasrahan deh bahasanya, ya. Kayak semua tuh Allah aja deh. Kita nggak ngapa-ngapain aja pasti kalau emang udah rezekinya nggak bakal kemana. Kita bilang motor aneh tinggalin depan nih, kuncinya aneh tempelin. Kalau emang rezeki aneh dia nggak bakal hilang dah. Nah ini kan namanya orang bodoh nih. Nah, karena ya orang manusia tuh harus berusaha menjaga apa yang dia punya. Nggak bisa kita pasrah cuman karena kita pasrahkan semua ke Allah. Nah itu bukan sifat daripada ahli sunnah wal jamaah. Terus juga yang penting ayat Quran juga mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti dikatakan sungguhnya Allah itu tidaklah mengubah suatu kaum sehingga kaum tersebut itu mengubah kemauannya sendiri. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa kita itu harus usaha, kita itu harus punya kemauan. Nggak bisa kita petantang petenteng kayak semua kita serahkan ke Allah, nggak bisa. Kita pengen kaya, kita usaha, tapi jangan berpikir sebab usaha kita itu kita menjadi kaya. Kita yakin kita berusaha, kita berdoa, nanti yang kasih datang rezeki itu Allah. Kerja kita ini menjadi wasilah, menjadi sebab Allah turunkan rezeki kepada kita. Nah, itu penting. Jangan sampai kita berpikir kita ini kaya gara-gara diri kita. Naudzubillah min zalik, ya. Dan dikatakan di sini wal iyadu billah, dan kita meminta tolong kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai kita memiliki sifat ini, karena sifat ini membawa kita kepada kekufuran, ya. Kalau kita beranggapan bahwa ini bukan karena Allah, ini karena kita bisa jatuh kufur tuh. Karena kita mengecilkan kemampuan Allah Subhanahu wa taala, ya. Harusnya Allah itu yang maha segala-galanya, ternyata kita kucilkan, dikatakan enggak sebab Allah, gara-gara saya kerja saya kaya, gara-gara saya belajar saya pinter. Emang udah pasti orang yang belajar itu jadi pinter? Belum tentu. Bisa nggak orang yang nggak belajar tapi pinter? Bisa jadi. Kan kita sering dengar orang istilahnya ilmu laduni, ya. Allah kasih ke dia. Ada orang yang belajarnya sedikit tahu-tahu cerdas. Ada yang baca dari pagi nggak paham-paham, berarti Allah yang kasih dia kemampuan. Contoh gampang lainnya, tambahan nih, kita baca kitab, ya. Pasti nih sebagian besar ustadz kalau baca kitab dibacain Al-Fatihah dulu. Kayak tadi pas mulai kita bacain Fatihah ke penulis kitab. Tujuannya apa? Tujuannya pertama agar si penulis kitab ini Allah limpahkan rahmat, ya. Allah berikan ampunan. Dan juga kita yang membaca kitabnya ini mendapatkan futuh. Futuh artinya apa? Allah buka, ya. Allah buka sehingga saat kita belajar Allah kasih mudah, sebab kita memberikan Fatihah kepada si penulis sehingga si penulis ini menjadi ridho dengan apa yang kita baca. Sering tuh kejadian, kita lagi baca nih apa artinya? Kita nggak paham, kita nggak paham nih apa maksudnya. Kita baca-baca, tahu-tahu teng gitu. Oh ini maksudnya. Nah itu biasanya tuh berkah Fatihah. Berkah Fatihah ke penulis Allah kasih gampang. Tadinya apa ya? Padahal tulisannya tahu, cuman nggak keluar gitu. Tahu-tahu teng, oh artinya ini. Nah begitu tuh kita yakin itu Allah bukakan ke kita, itu futuhnya itu. Nah, dan itu nggak bisa didapat sembarangan, ya. Nah, perlu kita Fatihah. Makanya sunnah tuh Fatihah, pegang wudhu, belajar, kata itu. Banyak sebab-sebab yang membuat kita mudah dalam belajar. Lalu lanjut pembahasan selanjutnya, masuk sifat yang ke 9, ya. As-sifatu at-tasi'atu al-wajibatu lahu ta'ala al-ilmun
sifat yang kesembilan yang wajib bagi Allah Ta'ala adalah sifat ilmun. Sifat ilmun. Apa sifat ilmun? Hiya sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala mawjudatun yankashifu bihal ma'lumin kishafan ala wajhi min ghairi sabqin khafa'in. Jadi ilmun, apa sifat ilmun? Sifat kesembilan Allah Ta'ala itu sifat ilmun. Sifat ilmun adalah sifat yang tidak ada awal baginya. Sifat qadimun dikatakan. Qadimun artinya kemarin tidak ada awal baginya, ya. Jadi sifat ilmun ini tidak ada awalnya. Qaimatun bidzatihi, berdiri dengan sendirinya. Jadi Allah memiliki ilmun, mengetahui segala sesuatu itu bukan sebab sesuatu yang lainnya. Memang asalnya sifat Allah itu ilmun, ya, mengetahui segala macam sesuatu. Maujudatun, yaitu yang wujud, yang ada, yang kasyifu bihal maklum, yang wujudnya itu membukakan hal-hal yang telah diketahui. Jadi ilmu maksudnya mengetahui itu dengan cara membuka yang sungguh-sungguh. Maksudnya begini, yang dimaksud dengan paham itu apa ya? Paham berarti kita dibukakan sesuatu sehingga kita menjadi paham. Kalau kita ditutupi, kita menjadi nggak paham, gitu ya. Ustaz kan suka bilang, gimana ente paham nggak? Paham, berarti Allah bukakan ente pemahaman, kan begitu. Nah, atau ente udah paham belum? Berarti Allah belum bukakan ente pemahaman. Nah, ilmun, nah salah satu definisi dikatakan Allah bukakan sesuatu yang membuat dia menjadi tahu. Nah, ini definisinya aja. Tetapi sifat ilmunya Allah apa? Sifat ilmunya Allah tidak ada awal baginya. Dikatakan juga Allah mengetahui segala sesuatu itu dari zaman azali. Jadi bukan Allah mengetahuinya itu baru-baru aja, bukan. Dikatakan qadimun, ya, atau tidak ada awalnya, berarti bukan baru. Wa ta'allaqu bil wajibati wal jaizati wal mustahilati. Tambahannya di sini, kalau tadi ini barusan sifat kudrah dan iradah itu kan berkaitan cuman sama hal-hal yang jaiz. Jaiz apa artinya? Mungkin, ya, sama hal yang mungkin. Nah, kalau sifat ilmunya Allah itu berkaitan dengan wajib, jaiz atau bisa, sama mustahil. Berarti Allah mengetahui segala sesuatu yang mustahil, yang wajib maupun yang jaiz. Bukan cuma satu atau bukan hanya jaiz. Kalau jaiz kan mungkin ada, mungkin nggak ada. Dilanjutkan bacaannya. Faya'lamu dzatuhu ta'ala wa sifatuhu bi ilmihi wa ya'lamu mawjudati kullaha wal ma'dumati kullaha bi ilmihi wa ya'lamul mustahilati bi makna annahu ya'lamu anna syarika mustahila alaihi ta'ala wa ya'lamu annahu law wujida la tarattaba alaihi fasadatu tanazzahullahu an syarikihi wa ta'ala. Nah, ini penting. Sekarang bicara masalah mustahil, ya. Allah memiliki sifat apa tadi? Ilmun. Ilmun artinya mengetahui, ya, mengetahui segala sifat Allah, mengetahui segala sesuatu yang tidak ada awal baginya. Sekarang dikatakan kalau yang tadi jaiz kan udah kita bahas sebelum-sebelumnya, Allah mengetahui bisa tinggi, bisa pendek, bisa cerdas, bisa ini. Yang tadi kita belum membahas masalah mustahil karena di sifat kudrah dan iradah tidak ada pembahasan tentang mustahil. Di sini bahas tentang mustahil. Sifat mustahil, ilmun, apa? Allah mengetahui sesuatu yang mustahil, apa? Sekutu. Sekutu bagi Allah. Sekutu bagi Allah ini sifat mustahil, ya. Mustahil. Nah, sifat mustahil bagi Allah adalah sekutu baginya. Allah mengetahui bahwasanya sekutu itu adalah sesuatu yang mustahil bagi Allah. Orang sekarang nih suka akal-akalan. Contohnya bagaimana? Begini, orang suka bilang, bisa nggak Allah menciptakan batu yang besar yang Allah sendiri nggak bisa mengangkatnya? Nah, orang suka akal-akalan. Nah, Allah memiliki sifat ilmun.
Allah mengetahui hal-hal yang mustahil. Ini mustahil gak? Mustahil dong. Lalu orang ini mau memaksakan kehendaknya, Allah bisa gak menciptakan batu yang besar? Dia tujuannya apa? Tujuannya biar Allah gak mungkin. Oh berarti Allah lemah dong. Bukan Allah yang lemah. Allah tahu ini hal mustahil, sehingga Allah tidak menciptakan ini. Yang lemah itu kamu. Kenapa? Karena kamu tidak bisa memahami sifat ilmunya Allah. Udah tahu hal itu mustahil. Sama dengan sifat sekutu. Seandainya orang bilang gini, kan Allah kan bisa melakukan segala sesuatu. Bisa nggak Allah menciptakan Tuhan yang lain? Dikatakan mustahil nggak? Mustahil. Bukannya Allah nggak bisa menciptakan, bukan. Itu sifat mustahil. Memang Allah ciptakan mustahil. Kalau ada yang dikatakan berarti Allah lemah, kamu yang otaknya kurang sadar. Loh iya dong, masa iya Allah menciptakan sesuatu yang mustahil? Nggak mungkin. Kemarin juga minggu lalu bilang, bisa nggak manusia jalan sama diam secara bersamaan? Nggak bisa. Coba yang ngomong kayak gitu, coba kamu sendiri, bisa nggak diam sama jalan bersamaan? Kalau kamu nantang tadi, nantang Allah bisa nggak nyiptain batu yang besar yang Allah sendiri nggak bisa ngangkat? Sekarang saya balas saja, kamu bisa nggak jalan sambil diem secara bersamaan? Nggak bisa, ya saya kan manusia, ya bukan perkara manusia, hewan pun nggak bisa. Nah, jadi segala sesuatu itu memang sudah ada kelasnya. Ada yang mustahil, ada yang jaiz. Jaiz itu apa tadi? Bisa terjadi, bisa nggak. Jaiz nih kayak pilihan deh ya. Jadi ini tulis juga deh biar gampang. Jadi sifat dibaginya 3 ya. Pertama mustahil, jaiz, wajib. Paham ya, kalau mustahil terjadi, kalau jaiz bisa terjadi, bisa enggak. Nah, contohnya bisa tinggi, bisa pendek, bisa cerdas, bisa bodoh, bisa baik, bisa buruk, bisa kaya, bisa miskin. Nah, itu jaiz namanya. Kalau wajib suatu yang harus adanya. Contohnya apa? Allah wujud. Wujud itu adalah suatu yang wajib. Nah, kayak gitu. Lalu dilanjutkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya tadi kan masalah sekutu bagi Allah. Seandainya diciptakan sekutu bagi Allah, niscaya dunia ini akan hancur, dan Allah maha suci daripada segala macam sekutunya. Jadi Allah tahu kalau Allah ciptakan sekutu baginya, dunia ini bakal hancur. Nah, begitupun sama tadi masalah batu tuh. Kalau orang Allah nyiptain batu yang Allah tidak bisa angkat, niscaya ini akan menunjukkan sesuatu yang mustahil bagi Allah. Bukannya misalkan orang, contohnya yang inilah masalah yang paling gampang ya, masalah syirik ini nih, masalah Tuhan yang lain istilah kata. Orang bilang Allah bisa nggak nyiptain Tuhan? Kan katanya Allah bisa nyiptain segala sesuatu, bisa nggak nyiptain Tuhan satu lagi gitu? Nggak bisa, kita bilang, karena Allah itu nggak ada sekutu baginya. Berarti Allah lemah dong? Bukan Allah lemah, karena Allah tahu kalau seandainya ada Tuhan lain, niscaya dunia ini bakal hancur, dan Allah maha suci daripada segala macam sekutu. Jadi paham ya maksudnya ya? Allah itu bukan nggak bisa menciptakan, tapi memang Allah ciptakan hal ini tuh mustahil terjadi. Diulang-ulang nih kata-kata. Lalu dilanjutkan juga di sini. Wa ta'ala wa uluwan kabiran wa lahu ta'alluqu tanjizi. Oh, di sini juga ada ta'alluq juga. Ta'alluq namanya ta'alluq tanjizi. Mana tadi ini tanjizi? Iya. Ta'alluq itu apa sebenarnya? Sifat ilmu itu ada ta'alluq kepada wajib, jaiz dan mustahil. Arti ta'alluq tuh berkaitan, bahasa Indonesianya kayak berhubungan. Jadi misalkan ta'aluk antara manusia sama rohnya, jadi hubungan antara Allah dengan makhluknya kayak gitu. Ta'aluk tuh lebih ke kata-kata gitu, hubungan, ikatan, dalam bahasa Arab ya. Itu ta'aluk tuh sebetulnya. Cuman kalau di sini kalau kita artikan begitu agak susah, makanya kita artikan langsung ta'aluk tanjizi. Tanjizi tadi kan yang sudah dipilih ya. Nah, di sini dikatakan ta'aluk tanjizi itu qadimun faqat fallahu ta'ala ya'lamu hadhil madhkurat
Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang wajib, yang jaiz maupun yang mustahil tadi sejak zaman azali. Jadi Allah itu bukan baru taunya, itu sifat ilmunya Allah itu bukan baru, tetapi sudah dari zaman azali sebelum diciptakan segala sesuatu ini. Jadi zaman azali itu Allah belum cipta ini segala macam nih, itu disebut zaman azali tadi ya, disebut zaman azali itu Allah belum cipta sesuatu tuh. Nah, Allah sudah memiliki sifat ilmun, sudah mengetahui segala sesuatunya. Ini Masjid Baitur Rahman bakal dibangun tahun segini, ini kita bakal duduk di sini, itu sifat ilmunya Allah. Lalu dikatakan ilman taman, secara sempurna. Nah, pengetahuan Allah ini secara sempurna. La ala sabili dhonni wala ala sabili syakki, li anna dhanna wa syakka mustahilani alaihi ta'ala. Udah azan tadi. Terakhir, ini penting. Jadi katakan segala sesuatu sifat ilmunya Allah itu bukan masuk kepada sesuatu yang sifatnya masih dzon. Dzon itu prasangka ya. Dzon ataupun syak, ragu-ragu. Sebenarnya agak panjang dikit nih, tapi udah azan, gimana? Cukup dulu. Jadi sedikit lah ya. Ada dzon. Dzon namanya. Dzon ini artinya prasangka. Ya. Prasangka. Ini minta 5 menit aja ya. Ada dzon nih, dzon artinya prasangka. Ada dzon, ada tadi katakan syak. Syak itu artinya ragu, ya. Ya. Syak itu artinya ragu. Nah, sifat pengetahuannya Allah itu bukan kira-kira, ya, bukan. Kalau kita istilah kata ujian, gimana? Insya Allah bener deh. Istilah kata begitu ya. Itu prasangka kita. Kalau yang satu lagi ragu-ragu, gimana ujiannya? Nggak tahu nih lulus apa enggak. Nah, itu namanya ragu-ragu. Nah, dalam ilmu usul fikih klasifikasinya dibagi 5. Pertama ilmun. Yang pertama ilmu. Ilmu nih yakinnya 100%. 100%. Dzon 75%. Syak ragu-ragu 50% deh. Syak 50%. Wahmun ini harapan. Jadi kayak hampir mustahil, 25%. Yang terakhir dikatakan di sini jahlun. Jahlun artinya bodoh ya. Bodoh artinya berarti tidak mengetahui, ya, 0%. Nah, sifat ilmunya Allah itu 100%, nggak masuk ke prasangka maupun ke syak, apalagi bawahnya. Jadi Allah kalau mengetahui, pengetahuannya secara sempurna, ya. Bukan kira-kira kita bakal ngaji nih hari atau enggak, bukan. Tapi pasti hari ini kita bakal ngaji, pasti hari ini kita lahir, pasti hari ini kita meninggal, dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan paham insyaallah ya. Nah, kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya ana mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yurfa' wa nafsin la tashba' wa na'udzubika min haula'i arba'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.